Siapa di sini yang pernah diketawain tetangganya gara-gara mesin cuci berisik, apalagi di saat proses mengeringkan, mesin cucinya bergoyang hebat dan bunyi gelodak-geloduk, dan suaranya pun sangat bising sekali seperti suara kereta api peninggalan zaman Belanda. Nah, daripada mesin cucinya bikin malu, ikuti terus video ini karena di video ini saya memberikan solusi mencari tahu apa penyebab mesin cucinya kok bisa seperti itu dan bagaimana cara memperbaikinya. Pertama-tama coba kita cek pada bagian tabung. Tabungnya diputar. Apabila tabung ini bersuara keras seperti ini, dan tabungnya kalau kita goyang-goyang tabungnya bergoyang seperti ini, itu menandakan bearingnya sudah rusak atau sudah haus. Nah, sekarang kita sudah tahu apa penyebabnya. Selanjutnya kita akan mengganti bearingnya. Pertama-tama kita lepaskan dulu sekrup yang ada di bagian belakang, kemudian tutup atasnya kita tarik ke belakang. Selanjutnya melepaskan kotak sabun, ini ditekan dan ditarik. Di bagian depannya kita lepaskan 2 buah sekrup. Kemudian sekrup di bagian modul. Modulnya tinggal kita angkat dan ditarik ke depan. Nah, selanjutnya kita lepaskan soket-soket yang ada pada modul. Untuk melepaskan soket modul kita berhati-hati karena modul ini adalah otaknya dari mesin cuci. Ini untuk door lock, kita lepaskan sekrupnya. Di bagian bawah tinggal kita tekan dan kita tarik ke depan. Sebelum melepaskan cover di bagian depan, kita lepaskan sekrup yang ada di bagian bawah dan di bagian atas. Kemudian untuk covernya tinggal kita angkat ke atas dan kita tarik ke depan. Ini besi penyangga tabung, ada 4 buah sekrup. Ini kotak sabun, kita lepaskan selang. Dan di bagian bawah juga ada selang yang menuju ke tabung. Kemudian ini pemberatnya di bagian atas, ini kita lepaskan. Ini lumayan berat karena ini cor-coran. Dan di bagian depan juga ada 2 buah pemberat. Setelah kita melepaskan baut, ini pemberatnya tinggal kita tarik ke depan. Kemudian ini adalah kabel heater, kita lepaskan kabel heater dan kabel termis, begitu juga dengan kabel grounding. Ini selang watt level kita lepaskan, kita tarik ke bawah. Untuk kabel dinamo ini tinggal kita tarik ke depan dan kita lepaskan juga kabel grounding yang ke dinamo. Untuk melepaskan pambel kita berhati-hati. Kemudian untuk tabung ini kita lepaskan dulu per yang ada pada bagian atasnya. Kemudian kita angkat tabungnya dan kita tarik ke depan. Gunakan kunci L bintang nomor 40 untuk melepaskan baut pulinya. Kalau terlalu keras jangan langsung dibuka, bautnya kita ketok-ketok dulu menggunakan palu. Ini berhati-hati jangan sampai bautnya lecet. Kemudian kita melepaskan puli, ini ditarik saja. Nah, untuk melepaskan baut tabung, ini kita menggunakan kunci nomor 8. Setelah baut tabung terlepas, kita congkel saja tabungnya. Kemudian tinggal kita angkat ke atas. Selanjutnya kita kasih WD karena ini berkarat. Untuk melepaskan drum dari tabungnya ini lumayan keras, jadi kita alas menggunakan kunci ataupun kayu. Ini memukulnya berhati-hati, usahakan asnya jangan sampai lecet. Ini tinggal kita angkat drumnya ke atas, coba diperhatikan. Ini segitiganya masih bagus. Untuk melepaskan bearing yang di bagian belakang ini kita pukul menggunakan palu yang dialas dengan kunci T. Ini karena berkarat lumayan keras. Nah, sekarang bearingnya sudah terlepas semua. Selanjutnya kita akan membersihkan tabungnya. Ini bearingnya yang lama, coba didengarkan suaranya sangat keras sekali.
Dan demi kepuasan pelanggan, kita menggunakan bearing yang berkualitas. Di sini saya menggunakan bearing merek dari NTN. Ini bearing yang besar yang ada pada bagian depan tabung. Dan ini yang di bagian belakang saya menggunakan merek dari NKN. Ini lumayan juga kualitasnya. Agar bearingnya tidak cepat aus, di sini saya menambahkan pelumas. Saya tambahkan grease yang khusus untuk bearing. Jadi apabila teman-teman tidak mempunyai grease yang khusus untuk bearing, jadi tidak usah ditambahkan pelumasnya. Yang besar ini bearingnya ukuran 6207. Saya menggunakan tutup karet biar tahan terhadap air. Dan untuk bearing yang kecil ini ukurannya 6206. Jadi kita tambahkan juga pelumas, bertujuan supaya bearingnya tetap awet dan bisa bertahan lama. Sebelum memasukkan bearing, kita lumasin dulu di bagian housing. Kemudian di bagian belakang ini bearingnya 6206. Untuk memasukkan bearing, kita pukul di bagian pinggirnya pelan-pelan. Usahakan jangan memukul bearing di bagian depannya karena itu bisa merusak bearing. Kita hati-hati memasukkan bearingnya. Kemudian di bagian depan kita lumasin juga. Dan di bagian depan ini menggunakan bearing 6207. Dan untuk memasukkannya sama seperti tadi, kita pukul di bagian pinggirnya pelan-pelan sedikit demi sedikit agar bearingnya tidak rusak. Ini adalah bagian yang sangat penting sekali. Untuk seal ini berfungsi melindungi bearing dari air. Pada saat kita mengganti bearing, kita wajib memperhatikan seal ini. Ini kalau dimasukkan pada as, ini terasa padat seperti ini. Kemudian kita perhatikan juga pada bagian pinggirnya. Di sini sealnya harus lemah seperti ini dan tidak kaku. Kalau seumpama seal ini sudah rusak, itu akan sia-sia saja kita mengganti bearing atau mubazir. Pasti bearingnya hitungan bulan sudah rusak lagi. Dan kemudian biar sealnya awet, biar tidak terkena air, kita lumasin menggunakan grease. Untuk memasang sealnya, ini tidak boleh terbalik, yang ada tulisannya atau angkanya di bagian depan, yang ada pernya di bagian bawah. Dan untuk memasukkan sealnya, kalau kurang masuk, kita gunakan bearing dan kita pukul-pukul dengan cara seperti ini. Ini asnya saya lumasin dulu menggunakan WD biar licin masuk ke dalam. Nah, untuk memasukkan tabungnya, kita paskan pada lubang bearing. Kita masukkan asnya ke dalam. Nah, selanjutnya kita tekan saja tabungnya. Nah, ini tabungnya sudah masuk dan saya putar tidak bersuara. Dipasangkan pulinya, kemudian kita pegang tabungnya dan kita kunci bautnya yang rapat. Setelah puli terpasang, coba kita putar tabungnya, coba didengarkan suaranya. Nah, di sini suaranya sudah halus dan tidak kedengaran lagi. Untuk memasang tutup di bagian depannya, ini harus lurus. Kalau seumpama tidak lurus, tabung ini tidak akan bisa masuk. Kemudian untuk mengunci bautnya, kita kunci dulu di bagian samping, kemudian kita kunci dari sebelahnya. Artinya kita pasang dulu bautnya secara menyilang. Untuk pemasangan pambelnya, kita pasangkan dulu pada puli motor, baru kita putar pada puli tabung. Sekarang kita akan memasangkan tabungnya. Ini kita gantungkan dulu pernya. Kita pasang dari sebelah kiri dan di bagian sebelah kanannya. Selanjutnya barulah kita pasangkan untuk skopnya atau shock breakernya. Kita paskan pada lubang. Kemudian kita pasang penguncinya dari belakang. Kita arahkan ke depan. Pasangkan selang di bagian bawah yang dari tabung ke drain motor. Ini kita pasangkan kabel heater. Kemudian grounding. Dan kabel heater yang sebelahnya lagi. Ini yang dua ini adalah kabel termistor. Kemudian kita pasangkan pemberatnya pada bagian depan. Di bagian depan ada dua buah pemberat. Dan jangan lupa kita kencangkan bautnya agar mesin cucinya nantinya tidak bunyi gelodak-geloduk di saat proses mengeringkan. Dan di bagian atasnya juga ada pemberatnya.
Pasangkan selang dari tabung ke kotak sabun. Kemudian pasangkan juga selang dari solenoid ke kotak sabun. Ini kita pasangkan besi penyangga. Biar lebih gampang, kita pasangkan terlebih dahulu door locknya, kemudian barulah kita pasangkan cover pada bagian depan. Kita paskan cover pada lubang baut penyangganya, kemudian kita pasangkan juga skru pada covernya. Selanjutnya kita pasangkan kabel-kabel pada modul. Ini pemasang kabelnya tidak akan terbalik, seumpama tidak cocok kabelnya tidak akan bisa terpasang. Dan setelah pemasangan semuanya selesai, dan jangan terburu-buru untuk pulang, kita akan coba untuk mengetes mesin cucinya untuk memastikan apakah semuanya sudah normal dan tidak ada terjadi kesalahan di saat penggantian bearing. Nah, sekarang mesin cucinya sudah normal dan sudah tidak bikin malu lagi, dan tetangganya sudah tidak ngomel-ngomel lagi. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya.